欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。Kembali dengan Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho. Oke teman-teman RTI, selamat siang semua ya. Di hari ini Yunus sepertinya kedatangan perwira-perwira ini nih. Ada 4 orang perwira, anak-anak muda Indonesia yang kebetulan saat ini tinggal di Taiwan dan mempunyai banyak passion tentang Taiwan, tentang Indonesia ya. Dan juga memperkenalkan budaya Indonesia ini bahkan sampai ke dunia internasional. Jadi seperti apa sih obrolan kita ya? Kita langsung mulai aja di radio. Oke. Ya teman-teman, dalam acara obrolan hari ini saya Yunus Henry nggak sendirian, melainkan ada 4 orang. Jadi sama saya 5 orang di sini ya. Jadi ini teman-teman datang dari Sophisticated Technology Company. Iya betul ya. Jadi mungkin bisa diperkenalkan mungkin dari Pak Daiva ya. Oke, bisa perkenalkan mungkin. Iya. Saya Daiva dari Surabaya. Saya CEO dari Sophistech. Lalu ada rekan saya di sini, ada Rex Roy juga dari Surabaya. Dia CTO. Di sini ada Brandon juga dari Surabaya. Perannya sebagai marketing CMO. Dan ini terakhir ada Kevin dari Jakarta. Oke, berperan sebagai CDO Design. CDO Design. Jadi CEO, CTO, CMO, sama CDO. Oh, saya baru tahu istilah itu ya. Jadi memang Yunus juga mungkin mau ceritakan ke teman-teman juga ini awal mula perkenalan dengan Daiva ya. Ini juga dari teman kita dari Kak Teddy memperkenalkan Yunus untuk bisa mewawancarai Bung Daiva ya. Betul sekali. Jadi perusahaan ini sebenarnya tuh apa sih kalau boleh tahu? Jadi awal mulanya itu tahun 2022 itu nggak sengaja memang ketemu angel investor di LinkedIn, jadi dia tawarin pekerjaanku. Nah tapi waktu itu memang karena aku lebih memilih WFA, dari situ mulai dia nanya mau ajak bangun bisnis. Dan awal-awal saya nggak tahu mau bangun bisnis seperti apa, tapi dia bilang bangun bisnis dari background kamu dulu. Jadi karena backgroundku computer science, jadi awalnya itu Sophistech itu lebih ke tech, jadi software house-ku. Oke. Jadi Daiva sendiri ini backgroundnya memang dari teknologi. Iya, dari teknologi. Dan dulu sekolah di Taiwan. Ya, sempat sekolah di Taiwan juga. Di Taiwan juga. Iya. Oke. Kemudian ada investor di tahun 2022. Iya. Terus? Nah dari situ akhirnya bangun software house. Saya jalan 1 tahun memang agak struggle ya. Tapi akhirnya ya puji Tuhan dapat klien pertama, klien kedua, klien ketiga. Lalu tahun kedua itu kita karena sudah bangun usaha ya kok, itu sering diundang sama univ-univ di Indonesia, universitas negeri sama SMA. Nah dari situ mulai lagi buka sesuatu yang baru karena banyak. Memang waktu pitching di SMA itu banyak orang tua yang mau nyekolahkan anaknya itu sampai di Taiwan. Tapi mereka itu ada kendala di mana anakku nggak bisa ngomong Mandarin, preparationnya apakah bisa untuk materi kuliah. Dari situ akhirnya mereka minta Daiva itu buat ngelesin anak-anak, tapi karena Daiva waktu itu fokusnya di software house, tercetuslah buka akademi. Jadi kita buka akademi itu untuk preparation anak-anak yang mau kuliah ke Taiwan. Dan kita juga ada partner juga untuk Mandarin. Ini cukup menarik ya mengenai tentang bagaimana berarti kan Daiva ini juga membawa nama Taiwan hingga ke Indonesia dong. Ya kan, memperkenalkan baik itu sekolah di Taiwan, bagaimana di Taiwan kepada orang-orang di Indonesia. Ini menarik juga. Tapi Yunus juga penasaran ya. Sebenarnya nama ini sendiri itu kan sepertinya ada teknologi ya di sini ya. Jadi itu sebenarnya apa sih peran dari teknologi ini dalam mempermudah ekspansi bisnis dari seorang Daiva sendiri? Ya kalau dari teknologi sih benar kan backgroundku juga dari SAP konsultan ya kok. Itu memang kerja company dari Jerman, memang tapi partnernya di Surabaya. Dari situ aku belajar bagaimana sih teknologi itu bisa
bantu kita itu buat ngerjain project di luar negeri. Nah dari itu konsepnya aku belajar dari sana dan aku terapkan di perusahaanku yang sekarang, di mana kalau aku memang sekarang stay-nya di Taiwan, tapi juga bisa terima klien nggak cuma di Taiwan tapi di US, di Kanada, di UK, ada juga yang dari Aussie, dan sedangkan tim saya semua ada di Indonesia kebanyakan dan kita work from home. Jadi teknologi itu perannya penting banget ya. Gimana aku manage, ini kalau misalnya aku nggak bisa ketemu sama mereka, itu contohnya misalnya kita pakai Jira untuk project management, seperti itu sih. Jadi secara teknis, cara bekerjanya gitu ya, menggunakan teknologi seperti itu ya. Ya kalau Yunus juga ingin supaya benar ya, supaya nggak salah paham, berarti perusahaan ini itu adalah memperkenalkan pasar Indonesia ke dunia dan juga Taiwan salah satunya. Betul sekali ya, berarti betul ya. Nah jadi itu sebenarnya kalau Yunus juga penasaran ya, itu kan sebenarnya nggak mudah ya bagi satu negara itu untuk bisa memperkenalkan pasarnya ke luar negeri. Tentunya ada tantangan dong ya, dari misalkan budaya yang berbeda lah, atau mungkin kebiasaan yang berbeda lah ya. Kalau menurut teman-teman ya, mungkin dari Kevin dulu nih yang di samping saya ya. Tantangan menurut kamu yang terbesar itu apa ketika mungkin memperkenalkan pasar Indonesia itu ke dunia? Atau mungkin kalau mau yang lebih kecil lagi Taiwan, apa tantangan yang terbesar? Menurut saya di kepribadian sifat orang Indonesia dan sifat orang Taiwan ya. Orang Indonesia kita lebih cenderung fokus di hubungan interpersonal sesama pekerja dan juga cara kita setiap hari itu berkomunikasi. Saya lihat di Taiwan tuh lebih fokus di cara mereka efisiensi bekerja. Mereka cepat, mereka tekun, dan pokoknya yang penting tuh hasil akhirnya. Itu menurut saya challenge yang cukup sulit ya untuk itu. Dan kita di sini tuh sebagai jembatan untuk menghubungkan kedua sifat ini yang berbeda ini. Dan dengan cara mengenalkan orang pihak Taiwan, cara kita berkomunikasi, kita membangun relasi, dan cara kita orang Indonesia itu membuat keputusan akhir. Dan kita di pihak Indonesia juga harus meningkatkan standar kita. Harus menyesuaikan standar Taiwan, efisiensi kita dalam bekerja, dan supaya kita bisa berkompetisi di internasional. Berarti teman-teman ini meskipun masih orang Indonesia, tapi juga sudah terinfluence dengan budaya kerja Taiwan dong berarti ya? Sudah setuju ya berarti ya dengan pernyataan saya tadi ya. Nah, dan berikutnya ini ya, sektor industri apa nih dari Taiwan ya yang menurut Anda, ya ini kita bicara sebaliknya ya. Kalau untuk dari Taiwan sendiri, kalau misalkan ingin ke Indonesia ya, itu seperti apa? Yang paling mempunyai potensi nih sektor dari Taiwan? Mungkin dari Brandon mungkin. Baik. Kalau dari saya, menurut saya seperti yang kita tahu ya, Indonesia sumber daya alamnya sangat besar, dan Indonesia juga mempunyai cadangan nikel yang sangat besar. Jadi menurut saya, apabila perusahaan Taiwan yang bergerak di bidang EV atau energi terbarukan, mereka ingin untuk membangun ekosistem dan membangun infrastruktur mereka di Indonesia, di mana baterai listrik semakin lama semakin dibutuhkan ya, dari di masa depan dan juga masa nanti ya. Menurut saya perusahaan dan industri yang bergerak di industri energi terbarukan memiliki potensi yang cukup besar. Dan yang kedua adalah agrikultur. Taiwan memang dikenal sebagai agrikulturnya. Dan di Indonesia sendiri punya banyak tanah dan lapangan yang luas, dan juga tanah-tanah di Indonesia itu bisa dibilang subur ya kok, subur. Iya, Belanda sendiri datang ke Indonesia subur kan. Setuju kan ya. Ini memang kalau saya lihat memang yang dibilang sama Brandon barusan ya, kayak misalkan sumber daya alam Indonesia lah, tanahnya itu juga bisa dibilang itu masif ya jumlahnya ya dibandingkan dengan Taiwan pribadi. Dan saya juga penasaran ya, tadi kan seperti kata Kevin, kalau misalkan di Indonesia itu bekerjanya itu mungkin tantangannya itu lebih menekankan interpersonal ya. Jadi memang ada perbedaan lah.
Nah, kalau menurut Roy sendiri ya, itu gimana gitu ya cara menyeimbangkan etos kerja Taiwan ya, yang mungkin yang dibilang Kevin sangat efisien ini ya, dengan budaya kerja di Indonesia tadi, ya supaya keduanya ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal lah gitu loh. Kalau seperti yang tadi Kevin bilang kan memang kalau Indonesia itu kan lebih kayak mengedepankan asas kayak kekeluargaan gitu ya. Semua lebih terpaku kayak ke respect satu sama lain. Kalau Taiwan lebih kayak disiplin dan kayak ada deadline yang penting. Pokoknya gimana caranya kita menyelesaikan di waktu itu. Dan menurutku malah dua hal etis kerja ini digabungkan tuh malah membuat sesuatu yang lebih baik. Karena kalau misalnya kita hanya strict tapi nggak respect satu sama lain antara klien dan developer, kita juga nggak bisa komunikasi dengan baik. Jadi intinya kalau komunikasinya baik, menurut saya kestrikan Taiwan tuh bisa dikurangi dengan relasi yang baik dari etis kerja Indonesia tadi itu. Ya saya juga setuju ya dengan Roy barusan ya. Memang di Taiwan ini lingkungan pekerjaannya tuh lebih individualistik kalau saya lihat ya, lebih individu gitu. Jadi meskipun kita satu tim, tapi kita tuh harus tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi kalau bisa di kantor itu ya kita ya benar-benar bekerja ya. Kalau kita Indonesia kan kita pengennya ngobrol lah, nanya kabar kamu gimana, baik nggak gitu ya. Kalau di Taiwan tuh memang seperti yang kata Kevin dan Roy, saya juga setuju ya. Memang mereka tuh lebih fokus ke hasil. Mana hasil kamu gini? Kapan deadline-nya seperti itu? Lalalala gitu ya. Itu yang saya lihat sih ya. Oke, dan berikutnya saya juga penasaran kembali lagi ke Daiva yang merupakan founder ya, kalau nggak salah ya, founder dari perusahaan ini sendiri ya. Jadi sebenarnya itu bagaimana cara Daiva memimpin dan juga mengelola nih ya perusahaan ini dengan latar belakang pendidikan yang Daiva dapatkan di Taiwan. Oke, kalau di Taiwan itu kan saya ambilnya information management, jadi lebih ke manajemen project yang kita pelajari. Jadi nggak cuma technical tapi juga membahas tentang bisnis. Jadi dari situ aku belajar gimana punya standar yang tinggi, terutama di lingkungan Taiwan dan juga lingkungan di Singapura, karena kebetulan aku juga sekolah di Singapura. Jadi tahu standarnya yang profesional gimana, dan itu aku terapkan banget di company-ku yang sekarang. Oh gitu. Dan aku tidak cuma ngajar atau merintah ke timku, tapi aku lebih memberikan mindset. Aku pingin timku tuh juga belajar, nggak cuma aku terima kerjaan, aku kerjain to-do listku ini. Enggak, tapi aku mau mereka belajar. Kalau bisa, syukur-syukur ya setelah mungkin 2 tahun, 3 tahun dari company-ku, mereka bisa bangun company sendiri. Oh gitu. Iya, itu mindsetku, karena aku juga belajar di Taiwan tuh nggak dari Univ aja, tapi juga dari inkubator, dari chambers-chambersnya yang dari negara Eropa. Jadi di situ mindsetku juga terbentuk sebagai leader yang baik ya. Iya. Itu berarti visi yang luar biasa ya. Seorang Daiva tuh ya berharap supaya nanti istilahnya teman-teman yang lainnya juga jadi leader di kemudian hari ya, yang luar biasa ya. Ini juga Yunus juga penasaran ya, beberapa waktu lalu Yunus juga sempat ngobrol sama orang Taiwan ya, ngobrol tentang pekerjaan mereka dengan kebiasaan mereka bekerja ya. Di Taiwan ini saat ini ya, anak-anak mudanya itu kebanyakan lebih merasanya itu mereka tuh takut untuk, bukan takut ya, lebih kepada itu ya udah gitu loh, aku lebih baik menunggu perintah atasanku aja. Jadi bekerja ke kantor ya, masuk ceklok kartu ya udah tunggu perintah, karena mereka merasa istilahnya tuh kalau dengan budaya Asia Timur seperti kayak Taiwan, Jepang, Korea tuh kalau misalkan kita punya ide itu akan dianggap nggak nurut nih anak nih. Ya, kayaknya ini kayak ngelawan gitu ya. Dan itu bagaimana pandangan Daiva terhadap budaya Asia Timur yang seperti itu? Ya, itu kembali lagi ke budaya yang diterapkan di perusahaannya itu ya, bro. Jadi ada memang perusahaan yang Taiwan itu yang strict banget. Ya, mereka cuma percaya sama yang petinggi-petingginya aja, sedangkan kita mungkin yang masih ada di bawah itu mungkin sulit untuk didengarkan. Nah, itu perlu dikomunikasikan dulu sih sama tim. Sama timnya ya. Iya, sama tim dulu. Nanti kalau dari tim itu punya pengaruh yang bagus, biasanya atasan manajer itu lebih mengerti kalau memang dia lebih terbuka mindsetnya. Karena pengalaman Daiva bekerja atau kenal-kenal orang startup di inkubator atau di chambers tuh
mereka terbuka kebanyakan walaupun mereka orang Taiwan. Mereka mau dengerin bawahannya. Mereka juga lebih, kalau dibilang itu lebih mau menerima culture dari Barat, yang dimana itu menerapkan itu teamworknya, teamworknya itu lebih diutamain, leadershipnya diutamakan, yaitu cross culture. Nah, mungkin yang kalau Deva pernah bisa bilang itu kalau di Taiwan itu kebanyakan perusahaan kurang multicultural ya, kebanyakan orang Taiwan, mungkin yang orang foreigner sedikit kayak gitu, atau mungkin perusahaan yang foreigner ya isinya foreigner aja, gitu. Nah, suatu saat berharapnya sih bisa seperti perusahaan di Singapura yang lebih multicultural sekali kayak gitu. Oke teman-teman, dan juga untuk acara di radio akan kita akhiri dulu sampai di sini, tapi kita akan lanjut ya untuk di live di Facebook. Oke, jadi untuk Facebook kita masih lanjut ya. Jadi ini tadi barusan Daiva ada ngomong itu, Yunus juga langsung plok gitu, teringat gitu ya. Memang yang Yunus lihat, kalau Yunus baca dari beberapa survei ya, beberapa survei di Taiwan, artikel-artikel di Taiwan itu menuliskan anak muda sekarang itu bukan mereka tidak berbakat. Mereka tuh pinter-pinter semua di sekolah, lulusan NTU, lulusan yang terbaik di Taiwan ya, NCKU gitu ya. Tapi ketika mereka masuk dunia kerja, mereka paham, oh ternyata di dunia kerja itu berbeda gitu ya, apalagi dengan budaya Asia Timur di Taiwan yang kuat gitu ya. Bahkan ada yang bilang, di Taiwan ini kalau misalkan udah kerja, kalau kamu rapat, ketika bos kamu nanya ada ide nggak, sebenarnya itu bukan bertanya, sebenarnya itu dia butuh validasi gitu loh. Oke, udah nggak ada bos, ya, bos bilang tuh betul gitu ya. Itu yang Yunus baca dari artikel di Taiwan. Jadi mereka bilang, daripada saya bikin repot diri saya sendiri, lebih baik saya silent, saya jadi yes man, terima gaji bulanan bersih, udah saya pulang. Apakah itu kalau menurut Deva seperti apa melihat fenomena seperti itu saat ini? Kalau menurut aku itu memang benar banget, dan itu memang saya pernah alami ya waktu kerja di perusahaan Taiwan. Dan aku berharapnya sih mungkin dari government-nya Taiwan atau mungkin bagian-bagian yang mungkin komunitas buat leadership itu lebih digencarkan lagi, gimana sih memberikan bimbingan buat para leader, nggak cuma yang di atas tapi mungkin sekelas supervisor atau manager itu, supaya mindsetnya itu mulai berubah ya. Mulai mau mendengarkan bawahan atau mungkin juga menerima masukan terutama ya. Karena beberapa, kalau kan saya pernah bekerja nggak cuma di Taiwan tapi di company US kayak gitu, culture-nya memang kelihatan banget beda. Kalau di US mereka tanya ada masukan atau ada pertanyaan, itu bertanyalah, karena menurut mereka adalah kalau orang yang paling bawah aja ngerti apa yang dibilang yang paling atas, company itu bisa jalan. Sedangkan orang Taiwan itu tidak, orang Asia yang nggak cuma Taiwan itu pada saat bertanya itu mereka menganggap kamu melawan saya, seperti yang Koko tadi bilang. Nah itu mindsetnya itu yang perlu disampaikan. Dan kalau orang Barat ya seperti yang Deva bilang, atas sampai bawah itu harus paham benar ini visi perusahaan mau dibawa kemana. Kalau memang semua timnya itu sudah paham visinya mau kemana, mereka pasti jalan ngikutin visi itu. Oke. Ini luar biasa ya. Jadi pemikiran Deva ini sangat terbuka sekali ya, dengan harapan ya supaya sebenarnya semua orang itu punya kelebihan ya. Mereka punya bakat masing-masing, punya kelebihan mereka masing-masing. Jadi ketika ada pendapat, ada saran ya jangan takut untuk diutarakan begitu ya. Dan kita juga jangan takut untuk menerima kritik dari orang lain, saran dari orang lain gitu ya. Yang penting intinya itu adalah memajukan, ya positif ya. Intinya seperti itu. Oke, jadi Yunus juga kembali lagi ke perusahaan ini ya. Jadi kalau dibilang perusahaan ini itu saat ini sudah ada berapa staff? Kurang lebih ada 60-an orang kita di Indonesia, tapi ada beberapa itu ada di Taiwan. Ya, di Taiwan, tapi kebanyakan memang mereka semua freelance di tempat kami. Jadi teman-teman ini semua di Taiwan ya? Iya, di Taiwan. Oke. Wah, jadi ada 60-an orang juga nggak gampang loh ya. Ya, buat manage. Punya manage gitu, apalagi 2 tempat kan, satu di Taiwan, satu di Indonesia. Dan ini freelance lagi. Berarti selain ini juga ada pekerjaan utama sebenarnya. Iya kan? Ya, ada beberapa tim kami juga full time benarnya aku, tapi lebih fokus ke marketing.
marketing ke Taiwan ya seperti itu. Buat untuk cari klien kayak gitu, buat bantu kita. Nah itu gimana sih kita kalau cari klien itu gimana kemajuannya? Jadi kan kalau kita kan company benernya kebagi 4 pilar ya kok. Jadi yang pertama itu lebih ke consulting service, lalu ada teknologi, akademi, dan studio. Jadi marketing kita itu 2 orang lebih fokus ke 4 ini. Jadi mereka harus jalanin apa ya, gimana cara generate lead-nya, nanti kalau udah dapat lead mungkin difokusin lagi ya itu. Sedangkan saya sendiri di Taiwan lebih fokus ke ikut ke networking. Jadi dari networking itu kita biasanya dapat kenal orang baru dan mereka biasanya punya masalah baru. Nah di Taiwan itu banyak sekali, tiap tahun itu ada orang datang itu buat bangun startup. Oh ya? Dan itu dari negara Eropa US gitu ya? Mereka banyak sekali berdatangan. Dan di Taiwan itu ada program juga Dragon Chamber. Itu buat pitching competition-nya itu isinya orang-orang imigran yang mau bangun bisnis di Taiwan. Dari situ juga aku dapat partner baru, dapat klien baru, dapat network baru. Oke. Saya juga penasaran. Jadi kan Deva bilang orang-orang Eropa itu tertarik untuk bangun startup di Taiwan. Itu kenapa ya kalau boleh tahu? Mungkin faktornya kenapa? Yang pertama kalau aku yang Deva tahu itu peran di startup Taiwan itu sebagai Silicon Valley-nya Asia. Sama mirip dengan Singapura. Jadi mereka banyak datang ke Taiwan. Dan juga kalau kita lihat kan Taiwan banyak sekali company yang dari Taiwan itu udah top global. Dan kalau nggak salah yang paling banyak ya saat ini dari Taiwan, yang di luar US ya, itu Taiwan. Menurut saya nomor 1 perusahaan teknologinya. Iya, perusahaan teknologinya. Semikonduktor kayak gitu. Jadi mereka banyak datang ke sini buat mungkin mempelajari teknologinya juga, belajar bahasa, tapi juga bangun bisnis. Oke. Dan aku juga penasaran ya sama Kevin ya. Kalau menurut Kevin sendiri nih, kan berarti kan saat ini kan Kevin masih muda ya. Sangat muda belia ya. Jadi di saat yang muda belia gini ada freelance di perusahaan sophisticated, kemudian juga masih ada pekerjaan utama Kevin pribadi. Wah, berarti kan sibuk sekali gitu ya. Jadi kira-kira berdasarkan pengalaman Kevin ya itu ada nggak mungkin perkataan atau mungkin beberapa saran yang ingin diberikan kepada teman-teman kita di Taiwan, khususnya warga Indonesia yang di Taiwan saat ini yang lagi tengah menempuh studinya atau bekerja di Taiwan? Menurut saya di Taiwan memang ujian utama kita fokus di study ya. Nah, mengejar ilmu di Taiwan dengan baik, kuliah dengan serius. Tapi juga ada faktor lain yang menurut saya penting juga. Menurut saya tuh relasi kita di Taiwan. Membangun relasi sini, kita nggak cuma relasi dengan orang Indonesia, tapi juga relasi dengan orang internasional. Nggak cuma Taiwan, tapi ada juga orang Barat, orang mungkin Asia Tenggara lainnya. Itu menurut saya cukup penting karena di situ kita bisa melihat peluang-peluang yang kita tidak bisa dapatkan di Indonesia gitu. Itu sebuah privilege kita sebagai pelajar di Taiwan. Kita bisa mengembangkan relasi itu, dibuat menjadi kesempatan untuk bisnis, kesempatan untuk belajar lebih jauh dan berpikir lebih luas. Wah, ini anak muda tapi pemikirannya luar biasa hebat ya. Maksudnya tuh visinya tuh sangat-sangat jauh ya, luar biasa. Oke, berikutnya kalau untuk Brandon sendiri yang di sana seperti apa Brandon? Mungkin ada nggak yang mungkin ingin diutarakan ke teman-teman kita? Kalau dari Brandon sih, Brandon cukup setuju sama Kevin ya. Dan problemnya sekarang adalah anak-anak Indonesia yang mungkin datang ke Taiwan untuk kuliah, mereka sukanya selalu nimbrungnya sama orang Indonesia sendiri. Itu adalah sebuah problem di mana saya kurang tahu, mungkin ya memang betul kendala bahasa dan juga memang orang Taiwan itu tidak terlalu welcome. Jepang pun juga begitu kan. Kalau kita tidak berbicara bahasanya, mereka nggak bakal agak ditembokin gitu. Iya, agak tembok sedikit. Jadi menurut saya ada pepatah dan ini saya bawa kemana-mana, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan ya. Jadi ketika misalnya kamu ke negara apapun, misalnya Jerman, Perancis, Inggris, Rusia, Jepang, kalau kamu sudah membulatkan tekad untuk kamu datang ke sana, at least kamu harus mencoba mendorong diri kamu untuk oh ya aku harus walaupun pencela-pencele ya apa pencela-pencele apa bahasa Indonesia
ya kaku tapi kamu tetap berusaha lah untuk berbaur ngobrol. Karena mungkin kalau Brandon sharing di pengalaman Brandon dulu S1 di Taiwan, dan pas tahun pertama itu ya lumayan cukup kaget dengan Taiwan. Oh, saya kira bisa bahasa Inggris orang-orangnya, ternyata enggak. Ya lumayan selama 1 tahun itu cukup ya kesepian, struggle, cuman nongkrongnya sama orang Indonesia, dan itu selama 1 tahun saya ngerasa aduh kok Mandarin saya nggak tumbuh-tumbuh. Lalu mulai di tahun kedua saya mulai kecil. Oh, saya coba approach teman-teman Malaysia atau Hong Kong, di mana mereka bisa bahasa Inggris tapi juga bisa bahasa Mandarin. Dari situ saya pelan-pelan. Nah, lalu tahun ketiga ya ada orang Taiwan. Mungkin orang Taiwan cukup susah ya, tapi mulai untuk coba di approach. Tahun keempat juga, dan sekarang udah kerja. Kebetulan punya pacar orang Taiwan juga, itu membantu. Kemudian ya itu paling cepat. Dan kemudian selama dikerja, dunia bekerja, itu saya tumbuh sangat besar sekali. Orang-orang Taiwan nya juga apa ya, open. Iya, open ya, mereka open, bantu ngomong juga. Dan saya sendiri juga orangnya suka kupu-kupu gitu, kupu-kupu apa ya namanya, sosial, pokoknya ngomong lah, pokoknya ngomong. Iya, extrovert. Iya. Ya gitu. Jadi sebenarnya saya nggak percaya kata introvert extrovert gitu. Oh ya? Iya. Saya introvert loh. Gimana oh begitu. Tapi introvert extrovert itu tergantung di mana kita kumpulan orang-orang juga. Oh gitu. Orang introvert pun di kumpulan orang-orang yang dekat gitu jadi extrovert. Betul. Oh gitu ya. Iya. Ya setuju sih. Tapi iya kembali lagi ya berusahalah untuk, benar kata Kevin, bangunlah koneksi di Taiwan. Selama kamu di Taiwan, di negara di mana ada banyak multicultural, orang Amerika, orang Jerman begitu. Dan saya rasa teman-teman kita juga banyak dari mancanegara ya, aku Daiva, dari kok ada orang Swedia, orang Taiwan, orang Kanada. Ya, oke. Nah kalau Roy sendiri apa nih kira-kira yang mau diomongin? Menurutku mereka udah komplit lah ya, udah dari full pengalaman dari orang Indo ke Taiwan udah kayak apa. Kalau aku lebih menekankan mungkin dari gimana cara kita bisa give back ke Indonesia ibaratnya. Kalau kita udah di sini, sebenarnya kita awal-awal juga nggak ada kerjaan company ini. Kita Sabtu Minggu nyantai-nyantai, enak banget kan ya di sini. Kapan lagi? Makanya, nah sekarang kita ibaratnya dengan ada keluar dari comfort zone kita untuk nge-push kembali sumbangsi ke Indonesia. Contohnya kalau kita nih kayak dev house, kita kan ada project-project di Taiwan, kita lempar semua balik ke Indonesia. Developer kita semua dari Indonesia. Jadi secara nggak langsung kita juga memajukan ekonomi Indonesia meskipun 0,0 berapa persen lah ya. Kita ngasih lapangan kerja. Benar, kita ngasih lapangan kerja juga di Indonesia meskipun nggak seberapa gitu. Oke. Dan untuk yang terakhir mungkin dari Daiva sendiri mungkin. Yang menutup. Kalau aku yang belajar dari mentorku itu jangan pernah takut untuk bermimpi dan jangan pernah takut untuk pindah circle. Jadi kalau memang waktu itu dia bilang kamu punya circle isinya orang-orang Indo aja sekarang, dan kamu mungkin udah yang paling atas. Nah kalau memang kamu udah paling atas mungkin kamu udah merasa nyaman nih, oke, kondisi gini. Tapi ketika kamu pindah ke circleku, circle mentorku maksudnya, itu isinya itu orang lebih gede-gede lagi. Dan kalau memang kamu punya visi yang tinggi, kamu punya punya mindset di mana aku mau berkembang, kamu pasti akan kedorong di circle yang baru ini buat ngikutin geraknya mereka. Jadi misalnya kalau kamu mungkin sebulan cuma dapat 50, tapi begitu pindah circle kamu dapat 100, 200, kamu secara nggak langsung pasti mikir, orang ini kok bisa ya kayak begitu. Karena mentorku sendiri itu punya sekitar 25 perusahaan, nggak cuma di Taiwan. Nah, mindset kita jadi terbentuk. Nah, satu orang aja bisa punya 25 perusahaan, ini gimana bisa manage-nya? Sedangkan aku punya 4 aja masih agak sulit gitu mengembangkan. Nah dari situ aku, karena pindah circle, aku belajar, ternyata gini cara mindsetnya buat manage tim. Gini kamu harus percaya sama tim kamu, nggak bisa kamu hal-hal kecil itu kamu lihat. Nah dari kamu satu step langkah aja kamu berani atau punya mindset baru buat pindah circle, itu yang ngubah hidup kamu buat kedepannya.
Berarti jangan takut untuk keluar dari rasa aman ya. Iya, benar. Karena mencoba. orang Indonesia itu benernya tuh bisa kok. Coba mereka takut buat melangkah. Aku ini nggak bisa gini, nanti takut rugi, gini nanti kena apa, kena itu. Tapi ya berusahalah ngejar mimpimu dulu, jangan pernah takut. Oke. Ya teman-teman, jadi hari ini obrolannya luar biasa ya, dapat dari 4 para pemuda-pemuda ini yang selain mereka juga mempunyai bakat di bidang masing-masing, ya juga masih ada freelance, dan mereka juga akhirnya total banget ya di bidang ini semua ya, dan mereka juga expert di bidang masing-masing. Ya, jadi semoga saja hari ini bisa bermanfaat bagi Anda, dan kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Bye-bye.